Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan Geraha Mu'alafi. Dalam keamanan Kristen, Yesus Tuhan mengacu pada Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya karena ini membahas tentang kemanusiaan Yesus. Namun menurut saudara kita Kristen adalah Yesus itu Tuhan. Tentu saya akan bertanya, saat Maria mengandung Yesus, katakan seonggok daging di dalam rahim Maria, itu calon manusia apa calon Tuhan ya begitu? Karena bagaimanapun Yesus itu Tuhan menurut saudara kita Kristen kan begitu. Nah, pertanyaan saya, saat di dalam rahim Maria, Bunda Maria, itu calon manusia atau calon Tuhan? Monggo Habib bisa jelaskan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatil Islam wal iman wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertanyaan Ustadz Handoko ini ada dua jawaban. Kalau menurut orang Islam, yang dikandung siapa namanya? Bunda Maria. Itu ya jelas calon manusia. Gitu. Tetapi kalau menurut orang Kristen, yang saya tahu, yang saya dengar, yang saya perhatikan, khususnya Kristen mayoritas, bahwa yang dikandung Siti Maryam ini, Bunda Maryam ini adalah ya calon manusia, ya calon Tuhan. 100% Tuhan, 100% manusia gitu. Begini anak-anakku ya, anggota YPM. Oke lah, kita ndak membahas calon Tuhannya. Persoalannya ini adalah keimanan saudara kita, Kristen, Katolik, Protestan, Advent, dan lain sebagainya ya. Itu kan wilayah mereka. Walaupun kita ngotot bahwa Yesus itu bukan Tuhan, kalau mereka punya keyakinan bahwa Yesus Nabi Isa itu Tuhan, mau kita paksakan enggak? Kita pakai ranah lain lah. Kita sekarang membahas manusia. Sekarang Yesus itu manusia. Kan 100% Tuhan, 100% manusia. Sekarang 100% manusia. Karena memang ada hal-hal yang memang Yesus itu manusia. Seperti waktu disalib. Yang disalib itu manusianya, bukan Tuhan. Waktu mati, waktu dia berkata bahwa aku tak dapat berbuat apa-apa. Gitu. Di Yohanes 10:5 ya Ustaz. Yohanes 5:30. 5:30 itu. Itu ngomong saya tidak berbuat apa-apa, tidak bisa berbuat apa dalam diriku sendiri. Gitu. Semua itu atas kehendak Bapa yang mengutus aku. Itu kan manusianya. Gitu. Jadi sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Pendeta. Yesus sebagai Tuhan turun nuzul menjadi manusia, tujuannya apa? Tujuannya kan untuk memberikan penyerahan pada umatnya, pada manusia itu, agar Yesus itu bisa dicontoh. Sebagai manusia itu dicontoh gitu. Kalau dia nuzul menjadi kambing, kan tambah enggak masuk akal gitu. Jadi Yesus itu menjadi manusia, Tuhan yang menjadi manusia, itu masuk akal gitu. Karena dia itu adalah untuk mendidik manusia, kan begitu. Yang jadi masalah adalah, Yesus ini saat jadi manusia, Tuhannya Yesus itu siapa gitu. Nah ini coba ditanyakan, barangkali pendeta. Iya. Saat Yesus ini menjadi manusia, kan manusia kan harus bertuhan, gitu. 100% manusia. Yesus saat menjadi manusia itu, Tuhannya itu ya Bapaknya Allah
Allah gitu, Allah gitu. Sampai Yesus itu di dalam Yohanes 20:17 itu ngomong, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Gitu. Yesus saat manusia jadi manusia itu, dia itu bertuhan kepada Allah, gitu, bertuhan kepada Bapaknya. Jadi dia itu memberikan contoh, aku tidak menungso, aku doi Tuhan, gitu loh. Gitu. Jadi peran kemanusiaan itu agar dijadikan contoh. Nah sekarang kan enggak. Sekarang orang Kristen menuhankan Yesus itu contohnya dari mana gitu loh. Kan udah dikasih contoh, Yesus turun sebagai manusia, dia itu mempertuhankan Allah. Nah, seharusnya orang Kristen itu niru kemanusiaan Yesus. Karena tidak mungkin dia itu niru ke ketuhanan Yesus. Ya, Yesus saat jadi manusia itu, Tuhannya itu siapa? Lah, yang harus disembah itu gitu loh. Oleh karena itulah, Yesus waktu di bawah iblis itu ngomong bahwa Yesus yang waktu di bawah iblis itu ngomong, nyalah engkau iblis, hanya kepada Allah saja kita semua ibadah, berbakti. Gitu. Jadi Yesus itu saat manusia itu, dia itu bertuhan kepada Allah. Seharusnya orang Kristen menyontoh kemanusiaannya Yesus itu. Terkecuali Yesus itu tidak merubah dirinya jadi manusia. Tetap dia itu, tetap Tuhan. Maka umat Kristen wajar menuhankan Yesus. Gitu. Kalau selama orang Kristen menyatakan bahwa Yesus itu punya karakter, punya sifat, duinatur, dua kepribadian, yaitu pribadi sebagai Tuhan, sebagai manusia, maka kita harus mencontoh kemanusiaannya. Gitu. Karena kalau kita nyontoh secara ketuhanan, tidak mungkin Tuhan itu, gimana kita nyontoh ketuhanannya? Terkecuali Tuhan itu jagat jadi manusia, itu kita nyontoh kemanusiaannya. Gitu loh Ustaz. Nah sekarang saya tanya, saat Yesus menjadi manusia itu, Yesus itu bertuhan ke siapa? Coba. Yang jelas kepada Allah. Nah, kalau demikian seharusnya umat Kristen itu mencontoh Yesus, kemanusiaan Yesus, gitu. Mengapa ini kok tidak dicontoh? Saya aneh, gitu. Justru menuhankan Yesus. Pernahkah, Ustadz? Ini ahli kristolog, Ustadz Handoko. Pernahkah Yesus itu menyembah dirinya, Ustadz? Nggak ada. Pernahkah? Ya. Kalau Yesus memberikan contoh, Yesus itu menyembah dirinya. Yesus, aku menyembah diriku sendiri. Kalau begitu, maka wajar kita itu harus menyembah Yesus. Karena Yesus telah memberikan contoh untuk menyembah dirinya. Gitu. Anggota jemaah YPM. Gitu. Sudah saya katakan balik-balik. Ya. Apapun agamanya, apapun ujarannya, apapun ajarannya, saat agama itu menolak untuk diperdebatkan dan dikoreksi, maka sebenarnya agama itu untuk orang awam. Sekarang zaman modern, gitu. Kalau dulu agama itu disiarkan oleh kedaulatan, oleh sebuah kekuasaan, oleh perkawinan, oleh politik, oleh ekonomi, macam-macam. Era sekarang ini adalah agama itu diperbandingkan, diperdebatkan. Gitu. Saat agama itu tidak bisa diperdebatkan, runtuh dalam perdebatan, wajar. Gitu. Kalau ajaran yang sekian tahun banyak, itu runtuh. Gitu. Agama yang dihasilkan dari doktrin, maka itu mudah runtuh. Oleh karena itulah, anggota YPM ini, anggota YPM, yang jemaah YPM, harus belajar agama berdasarkan adalah sistem thinking, berdasarkan sistem perbandingan. Diperbandingkan, diperdebatkan, gitu. Dikoreksi.
kembali kepada persoalan gitu. Nah, mungkin Ustadz, menurut Ustadz nggak ada bahwa Yesus itu menyembah dirinya, mungkin nggak ada. Menurut Ustadz, menurut kalian, menurut saya, tapi bisa saja menurut Kristen ada. Oleh karena itulah, mari kita tanyakan kepada Pak Pendeta, Bapak Pendeta yang saya hormati, tolong ya, nanti bisa dijawab ini. Kami membutuhkan pencerahan juga dalam konteks kemanusiaan Yesus. Pernahkah Yesus saat dia menjadi manusia 100%, dia menyembah dirinya? Gitu. Yang saya tahu, Yesus itu menyembah Allah saat dia menjadi manusia. Gitu. Jadi demikian Ustaz. Nah, yang lain boleh dikembangkan? Ini di Lukas 2 ayat 11 itu Yesus itu lahir itu sudah jadi Tuhan. Yang bunyinya begini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Berarti begitu lahir Yesus itu bayi sudah jadi Tuhan. Coba Yohanes berapa? Lukas 2 ayat 11. Lukas, sebentar. Lukas 2 ayat 11. 2 nomor 11. Berarti begitu lahir sudah jadi Tuhan. Nah, berarti pertanyaan saya tadi, kalau di Lukas 2 nomor 11 itu begitu lahir sudah jadi Tuhan, lahir di kota Daud, berarti yang dikandung Bunda Maria itu adalah calon Tuhan. Kan begitu. Logikanya begitu. Ini gini ya. Di dalam Lukas itu, Lukas kan kita tahu ya, Lukas itu bukan kabar dari siapa namanya? Dari Yesus langsung, sebagaimana yang dikatakan Lukas ya. Saya itu mendapatkan kabar dari saksi langsung. Dan ini Ustadz ya, dan ini hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kemudian ini saya, ini dalam terjemahan yang lainnya, ini Ustaz. Karena pada hari ini telah dilahirkan bagimu seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Gitu. Nah, dalam ini penyelamat ada Ustaz. Jadi apa namanya? Telah lahir Tuhan. Nah, mungkin dalam konteks Yesus dipertuhankan 100%. Mungkin itu. Jadi Yesus itu lahir sebagai Tuhan, juga sebagai manusia. Sebagai manusia. Dan kita membahas itu adalah manusiaannya. Jadi 100% manusia, 100% Tuhan. Tapi enggak berdaya lebih. Dan kata-kata Tuhan ini di dalam Bible itu Ustaz. Kadang-kadang Tuhan, seperti halnya Yohanes pasal 13 ayat 13 ya. Kita baca ya, Yohanes 13 ayat 13 ya. Kamu memanggil aku guru dan tuan, dan tepatlah demikian, sebab memang itulah aku. Gitu. Jadi di sini ya, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Tapi dalam terjemahan ND, kamu memanggil aku guru dan tuan. Kemudian dan
Tepatlah demikian sebab memang itulah aku, yaitu aku guru dan tuan. Kemudian dalam bahasa Arabnya ya, antum tad'unani mu'alliman wa sayyidan. Nah, kamu memanggil aku mu'allim, guru, wa sayyidan dan sayyid. Wa sayyidan itu sayyid, tuan. Siapa namanya? Yesus itu tuan, karena dia itu keturunan Yahuda, keturunan bangsawan, keturunan Daud. Daud itu raja, jadi sayyid gitu. Di sini bahasa Arabnya adalah antum tad'unani mu'alliman wa sayyidan. Wa sayyidan. Tetapi dalam bahasa Indonesianya ada dua, ada Tuhan dan tuan. Ada junjungan. Ada junjungan gitu loh. Nah, jadi sebenarnya ini makna Tuhan dan sayyid itu berbeda. Jadi biasanya orang-orang Kristen tingkat sekolah minggu, mana dalil yang menyatakan Yesus itu sebagai Tuhan? Biasanya dikasihkan ayat ini, yaitu Yohanes pasal 13 ayat 13, kamu menyatakan aku itu gurumu. Iya, memang aku itu gurumu, gitu loh. Dan kamu menyatakan aku ini Tuhan. Iya, memang aku Tuhan. Tapi Tuhan itu sebenarnya diplesetkan ya. Jauh. Tuhan dengan Tuhan itu jauh. Kalau Tuhan ini sesuatu yang harus kita ibadahi. Tetapi Tuhan ini suatu gelar kehormatan bagi orang-orang tertentu, gitu loh. Jadi di sini bahasa Arabnya yang saya baca, antum tad'unani, kamu memanggilku mu'alliman. Apa namanya? Mu'alliman itu guru, mu'allim. Ya. Kemudian wasayyidan, dan kamu mengambil aku sayyid. Dan guru dan sayyid itu dibenarkan oleh Yesus. Tapi kalau dirubah menjadi Tuhan, iya, saya serahkan kembalian kepada kalian dan kembali kepada orang-orang Kristen. Saya memang nggak bahas itu, yang saya bahas itu kemanusiaannya. Saat Yesus itu jadi manusia, dia itu nyembah siapa? Gitu. Waktu dia puasa, kan dia memberikan contoh puasa. Gitu. Yesus itu berpuasa loh. Kemudian Yesus itu juga sujud. Sujudnya itu kepada siapa? Bahkan Yesus itu ngomong gini ke murid, tinggallah kamu di sini, berjagalah. Aku akan ke sana. Dia pergi sekitar 10 langkah, kemudian dia berdoa kepada Bapa dan sujud di sana. Nah, dia berdoa kepada siapa? Apakah dalam doa itu dia menyebut, ya Yesus, kalau boleh, biarkanlah cawan kematian di kayu salib ini berlalu daripadaku. Tetapi itu bukan kehendak saya, tapi takdirmu Yesus yang menentukan segalanya. Gitu. Kan itu bahasanya, tetapi itu bukan kehendak saya, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Jadi kehendak itu adalah takdirmu yang terjadi. Saya itu mohon. Nah, pada saat jadi manusia demikian ini, dia itu berdoa ke siapa? Nah, seharusnya ini dibuat contoh. Gitu. Kemanusiaan Yesus ini dibuat contoh bahwa Yesus itu menyembah Bapaknya, menyembah Tuhannya. Gitu. Mengapa sekarang kesulitan saya? Monggo Bapak Pendeta, teman-teman Kristen, jawab di sini. Dan Anda pun boleh mengkritik kami, karena sekarang saling mengkritis ini sudah menjadi budaya di dunia ini. Siapa yang mulai kita tidak tahu, gitu. Saya bukan membela diri, kan, kita tidak tahu, gitu. Siapa yang memulai? Oh,
apa namanya yang memulai itu umat Islam, karena Islam datang belakangan, enggak juga, gitu loh. Karena agama Kristen itu adalah agama tauhid juga pada awalnya, gitu loh. Karena munculnya pada awalnya begitu, gitu loh. Kemudian Yesus tidak disalib itu ada di kitab Injil apokrifa. Yang disalib itu kan ada di kitab apa namanya? Di kitab kanoniknya ini yang dikanonkan, yaitu Matius, Lukas, Yohanes, Markus. Tetapi ada 37 lebih, mungkin 40 lebih Injil-Injil apokrifa, Injil-Injil yang disembunyikan, yang tidak dibaca oleh setiap orang, gitu. Nah ini kami belajar dari sana. Jadi kalau demikian oke lah. Sekarang satu-satunya jalan kita itu harus membuka sistem thinking dan sistem perbandingan sampai ketemu. Sebenarnya ada jawaban di kitab orang Kristen juga. Pertanyaannya, Yesus menyembah siapa? Itu memang nggak ada cara tekstual. Yesus menyembah Allah tidak ada, tapi berdoa kepada Allah ada. Di Lukas 6 ayat 12 itu. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan malaman ia berdoa kepada Allah. Nah itu berarti Yesus berdoa kepada Tuhan, kepada Allah. Saat dia menjadi manusia, dia itu berdoa kepada Allah. Tetapi Allah. Saat ya Allah katanya. Allah ya. Saat dia menjadi Tuhan, ya enggak perlu dia bertuhan gitu loh. Karena dia sendiri Tuhan. Gitu. Yang saya maksudkan ini, orang Kristen itu mencontoh ketuhanan Yesus atau mencontoh kemanusiaan Yesus. Gitu. Ya tentunya kemanusiaan Yesus. Karena Yesus itu tujuannya Tuhan Yesus ya, katakan begitu ini menurut Kristen, Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia untuk memberikan keteladanan, ajaran kepada manusia. Gitu. Untuk itu tidak langkahnya manusia ya, kesabaran Yesus, keteguhan Yesus, Yesus ngajar, gitu. Macam-macam. Itu kita teladani kepada siapa dia menyembah, kita teladani, gitu. Seharusnya begitu. Saya kayaknya yang meneladani untuk menyembah Allah ini, yang meneladani Yesus, justru umat Islam kayaknya. Betul. Iya, umat Islam puasa, nyontoh siapa? Yesus. Umat Islam sujud, nyontoh siapa? Umat Islam menyembah Allah, nyontoh siapa? Yesus. Iya. Gitu loh. Semuanya itu ada. Sujud, ya ada. Umat Islam sujud. Berdoa kepada, ya. Nah kenapa gitu loh. Gitu Ustaz? Cukup ya? Ya cukup. Ya saya rasa waktunya sudah cukup. Didikuan dulu. Ya kesimpulan tadi, ya semoga ada kritik, ada tanggapan dari penonton, terutama Pak Pendeta, dan kami siap mengundang atau Bapak siap datang ke Jalan Mayangkara 21 Yayasan Pembina Mu'alaf Tauhid untuk berdiskusi santun sambil ngopi di sini. Saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.